Bayangkan, sebuah dunia di mana kekaisaran terbesar mulai runtuh, perdagangan global terhenti, dan perang merebak di setiap sudut benua. Inilah abad ketiga, masa ketika sejarah hampir terhenti. Setelah kejayaan yang gemerlap di abad kedua, dunia kini melangkah ke sebuah masa yang penuh gejolak. Abad ketiga, sebuah abad di mana peta kekuasaan mulai retak, perdagangan terguncang, dan perang tidak lagi sekadar perebutan wilayah, tetapi soal kelangsungan hidup. Di barat, kekaisaran Romawi mulai retak dari dalam. Di timur, dinasti-dinasti besar berganti, dan jalur perdagangan tak lagi aman. Abad ini adalah awal dari krisis global pertama dalam sejarah manusia. Tahun 235 Masehi, Kaisar Alexander Severus terbunuh oleh tentaranya sendiri. Dari sinilah, Kekaisaran Romawi memasuki masa yang disebut krisis abad ketiga. Selama hampir 50 tahun, tahta Romawi berganti lebih dari 20 kaisar, sebagian besar tewas dibunuh. Musuh datang dari segala arah, suku Goth dari utara, Persia Sassanid dari timur, dan pemberontakan di dalam negeri sendiri. Ekonomi runtuh, perdagangan menusuk, kota-kota sepi, uang kehilangan nilainya, dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada kejayaan Romawi. Di timur, sebuah kekuatan baru bangkit, Persia Sassanid, di bawah kepemimpinan Ardashir pertama dan putranya Shapur pertama. Mereka menantang dominasi Romawi di Asia Barat. Shapur bahkan berhasil menawan Kaisar Romawi, Valerian, dalam perang, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Persia Sassanid bukan sekadar penantang, mereka adalah simbol bahwa kekuatan besar pun bisa dijatuhkan. Di timur jauh, dinasti Han runtuh pada awal abad ketiga, kekuasaan pecah menjadi tiga, Wei di utara, Shu di barat, dan Wu di selatan. Inilah era legendaris tiga kerajaan. Pertempuran besar seperti Chibi, Gedung Merah, menjadi kisah yang diabadikan dalam sejarah dan sastra. Namun di balik kepahlawanan, rakyat menderita akibat perang berkepanjangan, kelaparan, dan wabah penyakit. Di Asia Selatan, Kekaisaran Kushan mulai melemah. Tetapi perdagangan Laut India justru berkembang pesat. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat India menjadi pusat perdagangan antara Romawi, Arab, Afrika Timur, dan Asia Tenggara. Kapal-kapal besar berlayar mengikuti angin musim, membawa rempah, kain, dan batu mulia melintasi Samudra Hindia. Di Afrika Timur, Kerajaan Aksum mencapai masa puncaknya. Mereka menguasai jalur dagang Laut Merah, menghubungkan Romawi dengan India. Koin-koin emas Aksum menjadi simbol kekayaan, sekaligus bukti bahwa perdagangan dunia kuno tak pernah berhenti, bahkan di masa krisis. Namun abad ketiga juga diwarnai penderitaan besar. Wabah Antonine dan Cyprian menyapu jutaan nyawa di Romawi dan wilayah sekitarnya. Dalam kekacauan ini, agama-agama baru mulai menarik hati rakyat. Kristen terus tumbuh, meski dikejar penganiayaan, dan di timur, Buddhisme menyebar melalui jalur perdagangan, membawa pesan damai di tengah dunia yang berperang. Abad ketiga adalah abad krisis. Peradaban besar terguncang, peta kekuasaan berubah, dan jalur perdagangan dunia kuno terancam hancur. Namun dari kehancuran ini, lahir bibit-bibit kebangkitan baru. Sebuah pengingat bahwa sejarah tidak hanya tentang kejayaan, tetapi juga tentang bagaimana manusia bangkit dari masa tergelapnya. Inilah abad ketiga, masa krisis global pertama, dan pintu menuju dunia yang akan berubah selamanya. Kalau kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena perjalanan kita baru saja dimulai.